Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuriddin. Al-anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Segala puja dan puji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang penuh berkah hari ini, setelah 29 hari kita melaksanakan puasa Ramadan, hingga pada akhirnya hari ini kita dipertemukan dengan Idul Fitri 43 Hijriah tahun 2022. Salawat serta salam semoga senantiasa kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan suatu hasanah yang insyaallah kita nantikan jawabnya kelak di yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pagi hari ini pada acara pelaksanaan salat Idul Fitri 1443 Hijriah yang akan bertindak selaku imam salat, yakni yang kita cintai Bapak Imam Masjid Baitur Raqayyah Camba, Bapak Haji Masfar Ahmad SPDI, dan untuk khatib yakni yang Bapak Dr. Muhammad Said Magister Teologi Islam, dan kemudian untuk penuntun salat Bapak Dr. Andes Halka Aco. Namun sebelum kita melaksanakan salat Idul Fitri, singkat kami sampaikan terkait pelaksanaan zakat di Masjid Baitur Raqayyah Camba, yakni untuk total pemasukan zakat ini sebesar 12.616.000 rupiah. Kami ulangi, 12.616.000. Dan untuk musaki atau yang membayarkan zakat di Masjid Baitur Raqayyah Camba banyak 325 orang, dan untuk mustahik atau penerima zakat sebanyak 76 orang. Yang sampaikan kepada penolak dengan hormat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa durriyatihi ajma'in. Bapak dan Ibu, kaum muslimin muslimat, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Di pagi hari ini kita kembali diberikan hidayah dan anugerah nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama melaksanakan salat Idul Fitri. Saya sedikit akan menyampaikan, akan memberikan tuntunan kaifiat pelaksanaan salat Idul Fitri. Salat Idul Fitri adalah salat sunnah, bukan salat 5 waktu. Salat sunnah yang hukumnya muakkad, terdiri dari 2 rakaat. Di rakaat pertama setelah takbiratul ihram, kita disunnahkan membaca takbir 7 kali dan tasbih 6 kali. Dan pada rakaat kedua kita disunnahkan membaca takbir 5 kali dan tasbih 4 kali.
prakteknya sebagai berikut cara singkat. Kita selaku makmum berdiri di belakang imam, memperhatikan aba-aba dari Pak Imam. Jangan mendahului imam, bisa kacau. Setelah kita dengar imam takbiratul ihram, kita juga mulai berniat dan membaca takbir. Latak niatnya sebagai berikut. Usalli sunnata li'idil fitri raka'ataini ma'amuman lillahi ta'ala. Saya ulangi. Usalli sunnata li'idil fitri raka'ataini ma'amuman lillahi ta'ala. Muhammad ini hafal di dalam hati saja. Saya niat salat Idul Fitri mengikut kepada imam. Mandi mana dihafal, ya? Kemudian setelah kita mendengar Pak Imam takbiratul ihram, kita juga mulai pasangnya. Kemudian takbiratul ihram, Allahu Akbar. Anda pergi reking, belum direkeng 7 takbir. Ini baru takbiratul ihram. Sesudah takbiratul ihram, kita membaca doa iftitah yang singkat saja. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sampai di situ saja. Jadi setelah kita takbiratul ihram, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kita mulai bertakbir. Allahu Akbar. 1. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. 2. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. 3 sampai 7 kali. Takbir yang ke-7 tidak lagi diikuti dengan tasbih. Jadi sampai 6 kali. Setelah takbir yang ke-7, kita diam mendengarkan bacaan imam. Kemudian kita ruku, kita sujud, Allahu Akbar, kembali dari sujud, Allahu Akbar, Anda pergi rekeng. Nah, kita mulai lagi bertakbir, Allahu Akbar. 1. Kemudian membaca tasbih, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu Akbar. Sampai 5 kali takbir. Takbir kelima tidak baca lagi tasbih. Kemudian selanjutnya kita fokus untuk mendengarkan bacaan dan aba-aba dari Pak Imam kita. Sekali lagi jangan mendahului imam. Mari kita bersama-sama melaksanakan salat sunnah Idul Fitri. As-salata jami'ah rahimakumullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu
الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومكبرين لا تخافون وعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wahdah, wa nasara abdah, wa azza jundahu, wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi farada alaina al-fara'ida وشرع لنا شرائع لنكون من عباده المسلمين المؤمنين المتقين الصالحين، وأنعم علينا بنعمة الإسلام، ولولا نعمة الإسلام والإيمان لما كنا نجتمع في هذه المكان المبارك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه وهو واحد في ذاته وواحد في صفاته وواحد في أفعاله، يحدث ما يشاء ويفعل ما يريد وهو الفعال لما يريد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا عباد الرحمن ويا معاشر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، أوصيكم وإياي بتقوى الله، ومن يتق الله فقد فاز فوزا عظيما. فقد أوصانا الله سبحانه وتعالى أن نتقي الله ونموت على الإسلام، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, sejak tergelincirnya matahari di ufuk barat kemarin, jemaah takbir, tasbih dan tahmid berkumandang membahana di seluruh dunia mengagungkan kebesaran Allah, Tuhan yang Maha Perkasa, pemilik segala kebesaran. Sepanjang hari, pagi, siang dan malam, di masjid-masjid, di kantor, di lapangan, di kesunyian malam, di keheningan fajar dan keramaian kota, sehingga langit dan bumi beserta segala isinya ikut bertasbih, seakan bergemuruh dengan suara yang mengagungkan dan menyebut asma Allah. Semua makhluk tunduk memuji kebesaran-Mu, sebagaimana dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 24. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Segala apa yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah, dan Dialah yang Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Dan dengan terbitnya sang surya di ufuk timur pada hari ini, itu suatu pertanda bahwa Ramadan telah pergi, telah berlalu meninggalkan kita semua, dengan membawa berbagai macam amalia yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan. Hari Raya Idul Fitri ini merupakan momentum kemenangan dan kegembiraan bagi seluruh umat muslimin, karena baru saja kita telah melaksanakan puasa Ramadan, bulan yang penuh rahmat, maghfirah dan berkah, yakni dengan melaksanakan ibadah puasa di siang hari dan menegakkan berbagai amalan ibadah di malam hari atas dasar iman dan ikhlas yang substansinya adalah pengendalian hawa nafsu untuk mengharap ridha Allah semata. Melaksanakan puasa di bulan Ramadan seperti yang baru saja telah kita lakukan selama sebulan penuh merupakan ibadah wajib yang sangat mendalam bekasnya pada jiwa seorang muslim. Pengalaman selama sebulan dengan berbagai kegiatan yang menyertainya seperti berbuka, tarawih, tadarus dan makan sahur senantiasa membentuk unsur spiritual dalam hati sanubari seorang muslim. Oleh karena itu, ibadah puasa merupakan bagian dari usaha pembentukan jiwa keagamaan seorang muslim dan menjadi sarana pendidikan spiritual. Kekhasan suasana Ramadan pada bangsa kita tercermin pada suasana hari raya Lebaran Idul Fitri yang kita laksanakan pada hari ini. Dari anak-anak hingga orang tua berbondong-bondong menuju ke tanah lapang dan masjid dengan bau wangian yang semerbak, pakaian baru yang indah-indah semakin menambah kesemarakan hari raya Idul Fitri hari ini.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah yang dimuliakan Allah, manusia pada dasarnya memiliki fitrah kesucian, maka sikap manusia pun seharusnya menunjukkan sikap-sikap yang suci, terutama terhadap sesama manusia. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa manusia itu suci dan berbuat suci kepada sesamanya dalam bentuk amal saleh. Fitrah terkait dengan hanif artinya suatu sifat fitrah dalam diri kita yang cenderung memihak kepada kebaikan dan kebenaran. Oleh karena itu, tema khutbah kita kali ini adalah hati yang bertobat sebagai pintu menggapai kasih sayang Allah. Dalam hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dijelaskan, al-birru matma'annat ilaihi nafsu wa ta'anna ilaihi qalbu wal ismu ma haka fi nafsi wa taraddada fi sadri. Kebajikan ialah sesuatu yang membuat hati dan jiwa tenang, dan dosa ialah sesuatu yang terasa tak karuan dalam hati dan terasa bimbang di dada. Maksud dosa dalam hadis ini adalah sesuatu yang dirasakan bertentangan dengan hati nurani yang membuat seseorang gelisah, takut atau was-was. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tahun boleh berganti, zaman boleh berubah, milenium boleh bertukar, tetapi manusia tetaplah sama selama-lamanya. Sesuai dengan desain Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia adalah makhluk yang selalu merindukan kebenaran dan akan merasa tenteram apabila mendapatkan dan melakukan kebenaran itu. Sebaliknya, kalau dia tidak melakukan kebaikan akan gelisah. Antara kebenaran dan kesalahan, kebaikan dan keburukan, begitu jelas perbedaannya dalam ajaran agama kita maupun pada realitas kehidupan sosial. Manusia dalam menjalani hidup diberi potensi akal memilih dua pilihan, yaitu kebaikan atau keburukan. Jika ia mampu menahan godaan duniawi, maka ia memilih kebaikan dan kebenaran. Namun jika ia tidak tahan dengan godaan duniawi, maka ia akan memilih keburukan. Kedua pilihan tersebut masing-masing memiliki akibat sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna sidqa yahdi ila al-birri wa inna al-birra yahdi ila al-jannah wa inna al-kadba yahdi ila al-fujur wa inna al-fujura yahdi ila an-nar. Sesungguhnya kebenaran atau kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan menghasilkan surga, dan sesungguhnya kebohongan atau keburukan membawa kepada kejahatan dan kejahatan mengakibatkan masuk ke dalam neraka. Hal tersebut menunjukkan bahwa Allah telah menghendaki kita tersiksa sehingga menciptakan bulan Ramadan sebagai bulan ampunan dan wadah melatih menahan diri dari godaan yang akan menjerumuskan kepada kesesatan. Maka pahala ibadah puasa tergantung kepada seberapa jauh kita bersungguh-sungguh melatih menahan diri. Melatih untuk tidak tergoda, sebab salah satu kelemahan manusia memang terkadang tidak bisa menahan diri. Dalam Al-Quran banyak disebutkan bahwa di antara kelemahan manusia ialah pandangan dan pikirannya yang sangat pendek. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Qiyamah ayat 20-21, "Kalla bal tuhibbuna al-'ajila wa tadharuna al-akhirah." Sekali-kali janganlah demikian. Sebenarnya kamu wahai manusia mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan kehidupan akhirat. Penjelasan ayat ini menggambarkan bahwa manusia mudah terpengaruh dengan kehidupan duniawi sehingga menganggap kenikmatan sesaat adalah menyenangkan dan menarik dan terlena karenanya, sehingga membawa malapetaka kemudian hari. Dosa tidak lain adalah ikat itu, sesuatu yang dalam jangka pendek membawa kesenangan, tetapi dalam jangka panjang membawa kehancuran. Ini karena efek kelemahan manusia yang tidak sanggup melihat akibat perbuatannya dalam jangka panjang. Lebih tertarik pada akibat-akibat
jangka pendek, ingin kaya tetapi harus cepat, maka jalan pintas pun diambil seperti korupsi, mencuri, menipu, berjudi dan sebagainya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin, muslimat yang terhormat, Imam Al-Ghazali telah mengemukakan bahwa kemuliaan martabat manusia disebabkan karena kesiapannya mencapai ma'rifat kepada Allah. Manusia sangat memungkinkan untuk mencapai hal itu karena manusia lahir dalam fitrah kesucian. Akan tetapi karena kelemahan manusia, yaitu mudah tergoda dan berpikir jangka pendek, sehingga sedikit demi sedikit menempuh debu-debu dosa dan menutup hatinya hingga menjadi gelap. Padahal secara fitrah hati manusia sangat terang hingga mampu memantulkan cahaya kebaikan. Itulah sebabnya hati disebut nurani, yang berarti cahaya. Namun sebaliknya, jika seseorang melakukan dosa, akan membuat dirinya dan kesuciannya serta hati nuraninya menjadi gelap dan tidak mampu lagi menerima dan memancarkan cahaya ilahi dalam perilakunya. Kekejaman hati juga diibaratkan sebagai cermin. Orang bersih dari dosa, hatinya bagaikan cermin yang bening, yang begitu mudah untuk berkaca diri dan memantulkan kebaikan pada orang lain. Sedangkan orang yang suka mengerjakan dosa-dosa kecil, hatinya kurang bagaikan cermin yang terkena debu. Jika digunakan kurang jelas hasilnya. Orang yang suka melakukan dosa besar, hatinya gelap bagaikan cermin yang tersiram cat hitam, di mana hanya sebagian kecil saja bagiannya yang dapat digunakan. Sedangkan orang yang suka mencampur adukkan perbuatan baik dengan perbuatan dosa, hatinya kacau bagaikan cermin yang retak-retak. Jika digunakan akan menghasilkan gambar yang retak-retak pula. Apabila kita mencapai suatu titik di mana kita tidak lagi menyadari bahwa perbuatan kita itu jahat, maka inilah yang disebut dengan kebangkuran rohani. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيكم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupannya di dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Sehubungan dengan itu, maka mari kita melihat salah satu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan At-Tirmidzi yang menjelaskan, kullu bani Adam khata' wa khairu at-ta'ina at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam itu bersalah, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah mereka yang bertaubat. Hadis ini menggambarkan bahwa setiap manusia tidak akan lepas dan bahkan tidak mungkin luput dari kelakuan, kesalahan dan kekeliruan. Namun manusia yang telah melakukan kesalahan dan menjadi manusia yang terbaik ketika ia mampu jujur dan mengakui kesalahannya secara ikhlas, baik kesalahan kepada sesama manusia maupun kesalahan yang langsung kepada Allah. Manusia pada hakikatnya dalam melakukan kesalahan, kemaksiatan atau dosa tidak berdiri sendiri, akan tetapi disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya, manusia melakukan kesalahan karena faktor tekanan ekonomi, pengaruh lingkungan atau teman, di bawah tekanan orang lain. Bisa juga melakukan karena tidak tahu bahwa yang dilakukan ini melanggar norma agama, atau bahkan mengetahuinya tetapi sekedar ikut-ikutan dan sekedar ingin mencoba-coba. Oleh karena itu, jika kita merasa ada pada salah satu kategori tersebut, maka marilah kita bertobat, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mempersoalkan apakah kemaksiatan besar ataupun kecil, tetapi yang terpenting adalah bagaimana hamba-Ku bisa bertobat taubatan nasuha. Dosa besar ataupun kecil pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah menggambarkan betapa terpujinya seseorang yang telah melakukan kesalahan, perbuatan dosa dan kemaksiatan, kemudian melakukan taubat dari kesalahan-kesalahannya itu.
yakni at-taibu habibullah wat-taibu minadz dzambi kama la dzambana. Orang yang bertaubat itu adalah kekasih Allah, dan yang orang kembali dari perbuatan dosa bagaikan orang yang tidak pernah berdosa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, wallahil hamd. Idul Fitri ini adalah momentum yang sangat berharga dan rahmat bagi orang yang masih bisa melihat orang tuanya. Maka datanglah kepadanya untuk memohon maaf sekaligus meminta ridha, karena ridha Allah tergantung pada ridha kedua orang tua. Bahkan surga berada di bawah telapak kaki ibu, sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diwaratkan At-Tirmidzi, ridallahi fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Ridha Allah bergantung dari ridha kedua orang tua, dan kemurkaan Allah bergantung dari kemurkaan orang tua. Oleh karena itu, jangan pernah menyakiti hatinya, muliakan mereka, karena mereka lah yang menyebabkan kita hadir di dunia ini. Seorang anak tidak akan pernah mampu membalas jasa orang tuanya, namun balasan yang paling berharga bagi mereka adalah dengan tidak menyakiti hatinya. Jika kita tidak ingin kelak anak kita durhaka, maka sekarang kita jangan durhaka pada kedua orang tua. Namun jika kita durhaka kepada kedua orang tua, maka besar kemungkinan anak kita juga nantinya mendurhakai kita. Melalui mimbar ini, saya akan menyampaikan suatu cerita yang bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita tentang perilaku seorang anak terhadap orang tuanya, dan menerima perlakuan yang sama dari anaknya saat itu juga. Di suatu daerah terdapat sepasang suami istri yang telah memiliki satu anak. Kira-kira anaknya tersebut telah berumur 4 tahun. Keluarga itu hidup berkecukupan dengan rumah yang cukup mewah dan memiliki beberapa mobil mewah. Di rumah itu pula tinggal seorang orang tua perempuan, yaitu ibu dari laki-laki atau suami pasangan suami istri tersebut. Ibu tersebut sudah mulai kesakitan karena memang usianya yang sudah cukup tua. Singkat cerita, orang tua tersebut sering buang kotoran di tempat tidur. Pasangan suami istri tersebut sudah merasa tidak nyaman, bahkan merasa terganggu oleh keadaan orang tuanya, sehingga mereka bersepakat untuk membawa orang tuanya ke panti jompo. Ketika orang tuanya tersebut mengetahui anaknya akan membawanya ke panti jompo, ia bertanya kepada anaknya, "Wahai anakku, mengapa kamu hendak membawa saya ke panti jompo?" Anaknya menjawab dengan tegas bahwa kami tidak ada waktu mengurusmu, karena kami sibuk kantor. Apalagi sering buang kotoran di tempat tidur. Orang tua itu pun terdiam, kecewa, dan memendam rasa sakit di hati, amat sakit. Ketika keluarga ini berangkat ke panti jompo membawa orang tuanya, ia menggunakan salah satu mobil mewahnya dan tidak lupa mengikutkan anaknya yang masih berumur 4 tahun. Namun sebelum menyuruh orang tuanya atau ibunya naik dan duduk di mobil mewah, ia mengambil kardus sebagai lapisan untuk mengantisipasi jangan sampai ibunya nanti buang kotoran di mobil dan mengenai mobil mewahnya. Setelah sampai ke panti jompo, maka turunlah sang ibu dengan memendam rasa sakit di hati yang amat sangat dan menyebabkan air matanya mengalir dengan deras namun tanpa suara. Karena ia akan mengisi hari-harinya menjadi penghuni panti jompo. Sebelum pasangan suami istri itu meninggalkan panti jompo untuk kembali ke rumahnya, ia terlebih dahulu mengambil kardus yang ada di atas mobil yang digunakan sebagai lapisan orang tuanya dan membuangnya di pinggir jalan. Namun secara tiba-tiba anaknya yang berumur 4 tahun yang ikut bersamanya berteriak,
kepada bapak dan ibunya. Tunggu sebentar ayah, ibu, sambil melompat dari mobil untuk mengambil kardus yang sebelumnya telah dibuang oleh ayahnya dan menaikkannya kembali ke mobil. Seketika itu, bapak dan ibunya melarang dengan mengatakan, jangan mengambil kardus itu. Kardus itu tidak berguna. Lagi pula, untuk apa? Anaknya kemudian menjawab, ayah, bu, kardus ini saya ambil untuk disimpan. Karena jika ayah dan ibu juga sudah tua seperti nenek, saya juga akan menggunakan kardus ini sebagai lapisan mobil saya untuk membawa ayah dan ibu ke panti jompo. Jangan sampai ayah dan ibu juga buang kotoran di atas mobil saya. Melihat perkataan anaknya tersebut, pasangan suami istri itu tersentak dan terdiam. Kemudian bergerak turun dari mobil untuk mengambil kembali orang tuanya di dalam panti jompo dan membawanya kembali pulang ke rumah. Dalam perjalanan pulang, pasangan suami istri tersebut memohon maaf pada orang tua sambil mencucurkan air mata yang sangat deras dan penuh kesalahan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nabi Muhammad SAW menjanjikan, kalau kita berhasil berpuasa dengan dasar iman dan ihtisan, maka seluruh dosa kita yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan konsekuensinya pada waktu kita selesai berpuasa, yaitu pada 1 Syawal hari ini, kita ibarat dilahirkan kembali. Itulah yang kita rayakan pada hari ini, yaitu Idul Fitri. Kita ibarat dilahirkan kembali. Itulah yang kita rayakan pada hari ini, yaitu Idul Fitri. Kita berharap pada hari kemenangan ini kita kembali kepada fitrah kesucian yang tampil sebagai manusia suci, baik kepada sesama manusia juga baik kepada sesama makhluk. Dengan demikian, pada momentum Idul Fitri ini, mari kita membuka hati dengan meminta maaf kepada orang-orang yang pernah kita melakukan kesalahan, khususnya orang-orang yang di sekitar kita, seperti saudara, keluarga, tetangga, teman, terutama orang tua, karena keridaan Allah tergantung pada keridaan kedua orang tua. Setelah meminta maaf, kembali membuka hati untuk memaafkan orang lain. Walaupun memaafkan orang lain lebih sulit dari meminta maaf, namun Allah telah menyiapkan kemuliaan yang sangat besar bagi orang yang memaafkan orang lain. Sebagaimana firman Allah, wa anta'afu aqrabu littaqwa, pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Itu sebetulnya semangat Idul Fitri yang kemudian kita ucapkan minal aidin wal faizin. Semoga kita semuanya termasuk orang yang kembali ke fitrahnya dan sukses serta memperoleh kebahagiaan dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Marilah kita bersama-sama menundukkan hati dan pikiran kita seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga segala kesalahan yang telah kita perbuat, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, dapat terampuni lewat Maha Pengasihnya Allah. Ya Allah, kami bermohon kepadamu dengan menyebut namamu, kiranya Engkau ya Allah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hati kami, cahaya mata kami, menyingkap keresahan dan pengusir kesedihan dan kesusahan kami. Ya Allah, limpahkanlah cahaya rahasia namamu Al-Muhaimin, sehingga kami mengetahui rincian gejolak hati kami, sisi terdalam dari nurani kami, serta rahasia-rahasia yang menghijab diri kami, agar kami mampu mengawasi niat dan motivasi kami, meluruskan anggota tubuh kami, dan mampu pula menegakkan perbuatan kami sesuai dengan apa yang Engkau telah syariatkan.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Fa qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.